Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rikmayanti, mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini saya akan membahas mengenai paham liberalisme. Nah, yang pertama yaitu latar belakang munculnya paham liberalisme. Paham liberalisme berasal dari bahasa Latin yaitu libera, artinya merdeka atau bebas. Liberalisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kebersamaan hak adalah nilai yang utama. Paham liberalisme mulai berkembang pada abad ke-18-19 di Prancis dan di Inggris. Puncaknya pada tahun 1789 terjadilah Revolusi Prancis yang menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Liberalisme kemudian menyebar luas ke berbagai negara di Eropa dan mendapat banyak dukungan. Sebelum Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada 1949 sampai 1959, periode ini berjalan mulus karena bantuan antar parlemen sendiri. Selanjutnya mengenai kelahiran liberalisme, ini dilatar belakangi oleh adanya golongan masyarakat yang menentang terhadap golongan kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan. Unsur yang mendorong lahirnya liberalisme yaitu 1. Perkembangan ilmu pengetahuan. 2. Pemanfaatan alat-alat teknologi. 3. Perubahan sosial masyarakat. 4. Timbulnya kesadaran yang memperbaharui cara hidup. Sejarah adanya liberalisme yaitu adanya Magna Carta atau Piagam Agung dari ideologi liberalisme pertama kali dikeluarkan oleh negara Prancis. Istilah liberalisme dikuatkan dengan adanya moto Revolusi Prancis yaitu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Dari era Revolusi Prancis sendiri terjadi pada tahun 1789. Liberalisme sebagai ideologi mulai dipromosikan oleh John Locke, J.J. Rousseau, Kant, dan banyak filsuf lainnya pada abad ke-15. Pemahaman mengenai liberalisme yang dibawa oleh para filsuf itu menuntut kebebasan terhadap diri individu yang seluas-luasnya. Tujuan paham liberalisme adalah menghendaki adanya kebebasan, kemerdekaan individu di segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun agama. Tokoh-tokoh liberalisme ada beberapa di sini yaitu John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, John Adam Smith, David Ricardo, Montesquieu, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, Nurcholish Madjid. Ciri-ciri dari liberalisme yaitu setiap individu punya kesempatan yang sama. Ciri yang kedua yaitu berhak mendapat perlakuan yang sama. Yang ketiga, ada hukum dan hukum ditetapkan. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Yang kelima, terakhir, tidak menerima ajaran dogmatisme. Sisi positif dan negatif dari paham liberalisme. Yang pertama itu positifnya memungkinkan tercapainya kemajuan ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta serta bersifat demokratis kepada warganya. Sedangkan bagi negatifnya, dampak negatifnya terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin serta masyarakat yang miskin. Negara-negara yang menganut paham liberalisme di dunia yaitu Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, Prancis, dan Jepang. Pengaruh terhadap Indonesia dari paham liberalisme ini adalah 1. Terjadinya peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi industri Prancis, Inggris, dan revolusi Amerika. Yang kedua, banyaknya negara yang menganut paham liberalisme. Yang ketiga, munculnya demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 dan 59. Yang terakhir, menanamkan modal usahanya di Indonesia secara besar-besaran pada masa Hindia Belanda. Kesimpulannya, paham liberalisme adalah paham yang mengedepankan kebebasan dan mulai berkembang pada abad ke-18 dan 19 di Prancis dan Inggris. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan individu. Demikianlah mengenai paham liberalisme. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Paham liberalisme.